Puasa merupakan laboratorium yang digunakan untuk pengkondisian ya, baik itu cara fisik maupun psikologis. Nah, untuk manusia sendiri ya, puasa ini sangat banyak manfaatnya sebenarnya. Bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi puasa ini merupakan terapi holistik ilahiyah. Ada beberapa penelitian di Jepang ya yang meneliti tentang puasa ini. Yang pertamanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui manfaat puasa ini terhadap biologis kita atau fisik kita. Kita sendiri merasakan ketika waktu ingin berbuka puasa ya, ada kebahagiaan yang tak terukirkan dalam hati kita. Hormon yang dihasilkan dari puasa ini adalah di bulan puasa ini serotonin. Jadi serotonin ini hormon yang berperan untuk menstabilitaskan emosi yang ada dalam diri kita. Di lapar yang kita lakukan dalam puasa ini merupakan salah satu bentuk ya, pembiasaan sebagai kita mampu nanti menahan atau mengontrol segala satu bentuk perilaku kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita diberikan kesempatan sama-sama untuk berjumpa di berbagi informasi, pengetahuan dan pengalaman ya dengan tema puasa dan kesehatan mental. Saya langsung saja ke inti materinya ya. Ya, kita berbicara tentang kesehatan mental. Ini adalah bahwa orang yang memiliki jiwa yang sehat atau mental yang sehat itu cenderung bisa dilihat dari aktivitas, kemudian tugas-tugas yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan cenderung mereka ini memiliki kemampuan untuk manifestasikan semua potensi yang ada dalam dirinya. Terutama ya, hal-hal yang sifatnya hubungan antara interpersonal dengan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, orang-orang yang sehat secara mental ini bisa kita lihat ya, dari kehidupan dia sehari-hari. Misalnya mereka ini orang-orang yang memiliki rasa aman yang tinggi. Aman dalam artian mereka terbebas ya dari segala bentuk tekanan, intervensi dalam kehidupan seperti ya terhindar dari cemasan atau neurotik dalam bahasa psikologinya, kemudian depresi, bahkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap kehidupannya. Nah ini ya. Nah, apa hubungannya dengan puasa di sini? Dalam hubungannya dengan puasa bahwa puasa merupakan laboratorium yang digunakan untuk pengkondisian ya, baik itu cara fisik maupun psikologis. Dan kita jelas bahwa puasa ini memiliki tempat yang tinggi dalam posisi ibadah dalam muamalah kita ya, dalam kehidupan sehari-hari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sendiri, bahwa puasa ini memiliki tempat tersendiri ya, bahwa amal ibadah dari puasa ini memang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk manusia sendiri ya, puasa ini sangat banyak manfaatnya sebenarnya. Bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi puasa ini merupakan terapi holistik ilahiyah yang luar biasa, dan ini sudah terbukti secara empirik. Ada beberapa penelitian di Jepang ya yang meneliti tentang puasa ini. Yang pertamanya penelitian ini ditujukan untuk mengetahui manfaat puasa ini terhadap biologis kita atau fisik kita. Ternyata telah berjalannya dengan waktu ya, para ahli di Jepang ini juga menemukan bahwa selain manfaat secara fisikly ya, secara biologis, secara fisiologis, bahwa puasa ini sangat berperan terhadap kondisi psikologis manusia. Jika berangkat dari hasil penelitian ini ya, ada beberapa temuan ya secara biologis sehingga ini bermanfaat juga terhadap psikologis. Salah satunya adalah menghasilkan hormon ya, dopamin ya. Hormon ini termasuk adalah hormon kebahagiaan. Jadi kita sendiri merasakan ketika waktu ingin berbuka puasa ya, ada kebahagiaan yang tak terukirkan dalam hati kita. Ya, menikmati suasana ingin berbuka itu luar biasa. Nah, ini merupakan hasil dari puasa ini ya, yang menghasilkan hormon dopamin. Selain itu ya, puasa ini juga dapat menurunkan hormon kortisol namanya ya. Ini hormon ini berhubungan dengan hormon stres sebenarnya. Nah, salah satu lagi hormon yang dihasilkan dari puasa ini adalah di bulan puasa ini serotonin. Jadi serotonin ini hormon yang berperan untuk menstabilitaskan emosi yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi salah satu penelitian yang dilakukan di Malaysia ya oleh Abdullah pada tahun 2023 ya. Beliau ini meneliti
320 orang yang melakukan qiyamul lail di bulan puasa, dan hasilnya 32% itu ya dapat meningkatkan hormon serotonin. Serotonin ini jadi menurunkan tingkat kecemasan. Luar biasa manfaatnya. Nah, kemudian apa kaitan puasa dengan kesehatan mental? Yang selanjutnya adalah kita dapat melihat orang ini sehat secara mental ketika orang ini mampu meregulasi emosinya dengan baik. Jadi tahu kapan marah, kapan sedih, kapan gembira. Nah, melalui proses puasa ini ya, ini akan jauh lebih mudah. Sama seperti saya sampaikan tadi bahwa puasa itu juga menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin ini berperan penting terhadap emosi kita, mood dan sebagainya. Tuh. Dan yang ketiga ya, hubungan puasa dengan kesehatan mental itu adalah orang yang sehat mental ini biasanya orang yang memiliki kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, biasanya kita dilatih ya dalam berpuasa itu untuk menyesuaikan diri ya dari kondisi yang tadinya biasa kita penuhi ya dalam kondisi kenyang, bertenaga dan sebagainya. Nah, kondisi puasa ini melatih kita untuk menahan segala bentuk ya. Dalam kondisi lapar ini sebenarnya bukan siksaan sebenarnya. Jadi lapar yang kita lakukan dalam puasa ini merupakan salah satu bentuk ya pembiasaan sebagai kita mampu nanti menahan atau mengontrol segala satu bentuk perilaku kita. Entah itu perilaku yang disadari maupun perilaku yang tidak disadari. Jadi intinya adalah hubungan antara puasa dengan kesehatan mental ini adalah puasa merupakan ya arsitektur jiwa. Ya, mendesain jiwa ya, kemudian meriset jiwa sehingga menjadi jiwa yang sehat, seimbang ya, baik fisik maupun psikologis. Sehingga nanti ya orang yang sehat secara psikologis ini cenderung nantinya akan memiliki kemampuan berkonsentrasi, kemudian kemampuan netralisir pikiran yang tidak baik ya. Dan yang paling penting adalah ketika orang memiliki jiwa yang sehat, mereka cenderung memiliki peluang ya untuk melakukan ibadah itu dengan khusyuk. Jadi khusyuk itu juga sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwa yang sehat. Jadi kita manfaatkan momentum bulan puasa ini ya untuk melatih diri, membiasakan diri ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan di bulan puasa ini, kita berharap nanti bukan hanya sekedar membersihkan energi negatif saja pada diri kita, dia juga memberikan manfaat positif ya, sehingga kita akan mudah memperoleh atau mencapai peluang tingkatan manusia yang disebut dengan manusia yang bertakwa atau sering kita dengar kata-kata muttaqun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberkahi kita, merahmati kita sehingga kita dapat menjadi manusia yang memiliki kesadaran penuh bahwa puasa itu bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan puasa itu adalah terapi holistik hilahiyah yang memiliki manfaat sangat luar biasa terhadap kesejahteraan psikologis kita selaku manusia.